perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trivena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan dengan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita.
kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab terakhir dari kitab Roma, yaitu Roma 16. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 16, salam. Pada bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus memberi salam kepada teman-temannya yang ada di dalam pelayanannya. Paulus amat terkesan dan menghargai pengabdian rekan-rekannya kepada Tuhan guna melayani jemaat. Paulus menyadari betapa sangat berartinya persekutuan mereka. Paulus sangat mengenal mereka. Ada Febe, Aquila, Priscilla, pasangan suami istri, Maria, Trifena dan Triposa, Persis, Agronikus dan Yunias, Urbanus, Apeles, Rupus dan juga ibunya, yang dianggap juga sebagai ibunya oleh Rasul Paulus, Epenetus, Ampliatus, Stakis, dan juga kepada jemaat-jemaat di rumah. Alangkah beragamnya orang yang disapa oleh Paulus, ada pria dan wanita, ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi. Di dalam persekutuan kita ini, marilah kita menikmati kasih persaudaraan di antara kita dan bahu-membahu di dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini. Di dalam ayat 17-24, peringatan. Betapa indahnya melayani bersama dengan saudara-saudara seiman, sehati dan sepikir di dalam menopang pekerjaan Tuhan, sehingga melalui kita, karya Kristus dinyatakan dan dialami oleh banyak orang di dunia ini. Peringatan Paulus di tengah-tengah salamnya kepada jemaat di Roma dan dari rekan-rekan sekerjanya kepada mereka, menyadarkan mereka bahwa di tengah-tengah rekan sekerja bisa saja ada musuh di dalam selimut. Siapakah mereka itu? Yaitu mereka yang mengajarkan pengajaran yang tidak benar di tengah-tengah jemaat. Pengajaran yang lahir dari motivasi untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Tuhan dimuliakan atau untuk membangun jemaat. Bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti itu? Yang pertama kita lakukan adalah hindari mereka. Yang kedua, jangan meladeni mereka, apalagi memberikan perhatian. Yang ketiga, jangan biarkan mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk mengacau jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan harus bersikap tegas terhadap para pengacau. Sembari kita juga menjaga diri kita sendiri agar tidak terlibat di dalam kejahatan mereka. Hanya dengan cara demikianlah kita bisa menjaga kesatuan di antara kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita. Di dalam ayat 25-27, segala kemuliaan bagi Tuhan. Paulus memuji kemuliaan Tuhan yang berkuasa untuk memelihara umat Tuhan di kota Roma. Di permulaan surat ini pun Paulus telah menyatakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa di dalam Roma 1 ayat 16. Kuasa yang sama kini Paulus yakini akan memelihara mereka yang sudah diselamatkan untuk tinggal teguh di dalam iman mereka, memelihara hidup yang kudus, menegakkan kebenaran, dan dalam kesatuan tubuh Kristus. Di akhir suratnya, Paulus mengucapkan salam khusus, kasih karunia Yesus Kristus, di mana salam ini meneguhkan iman
dan pengharapan jemaat yang resah di dalam menghadapi nabi palsu dan doktrin-doktrin yang palsu. Kristus selalu menyertai umatnya dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Kekuatan kasih karunia Kristus dapat kita rasakan melalui persekutuan dengan firman-Nya dan dalam bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada kekuatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.